Insiden penumpang KRL terjatuh di peron stasiun Manggarai, Jakarta Selatan viral di media sosial. Beruntung penumpang ini berhasil meringkuk di bawah kolong peron saat kereta melintas, sehingga tidak tertabrak kereta yang tengah melaju. Sejumlah petugas langsung mengevakuasi korban untuk dibawa ke pos kesehatan. Belum diketahui penyebab jatuhnya penumpang perempuan ini, dan unggahan insiden ini mendapat respon beragam dari netizen. Masih tentang kereta api, aksi tak terpuji seorang penumpang viral di media sosial. Dari unggahan akun Net2Net News, seorang penumpang muda menyeloncorkan kakinya ke kursi penumpang di depannya. Aksi ini membuat penumpang lain yang merupakan seorang ibu dengan bayi dan anak kecil tak leluasa menggunakan kursi penumpang. Aksi kurang sopan penumpang ini pun menuai kecaman warganet. Diduga akibat dendam, dua orang pemuda terlibat baku hantam di kawasan Jalan Bando, Pekalongan, Jawa Tengah. Salah seorang pemuda terlihat menggunakan senjata tajam dan terlibat tarik-menarik dengan lawannya. Akibat perkelahian, salah seorang pemuda alami luka tusuk. Warga setempat tak berani melerai karena khawatir terluka akibat senjata tajam yang digunakan dalam baku hantam. Banyak banget, iya. Udah. Inilah video viral barisan polisi tidur di kawasan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten. Tak seperti polisi tidur pada umumnya, dalam video ini terdapat setidaknya 20 polisi tidur yang berderet. Keberadaan polisi tidur yang dibangun oleh sebuah yayasan ini sangat mengganggu pengguna jalan. Setelah sempat menimbulkan polemik, deretan polisi tidur ini akhirnya dibongkar oleh warga bersama jajaran Muspika setempat. Diduga akibat menghantam jalan berlubang, sebuah motor alami kerusakan parah hingga patah dan tak bisa dikendarai. Kejadian ini pun viral di media sosial. Dari unggahan akun Andreli_48, pemilik motor bersama seorang wanita yang diduga ibunya akhirnya terpaksa mendorong motor untuk dibawa ke bengkel terdekat. Unggahan ini pun menuai reaksi lucu dari netizen. Pemirsa, wisata Pantai Ancol masih menjadi favorit warga Jakarta, terutama keluarga, untuk mengisi libur akhir pekan. Wahana bermain air dan pasir menjadi pilihan yang asyik untuk anak-anak. Minggu pagi di Ancol, anak-anak menikmati bermain air dan pasir di tepi pantai. Sementara sejumlah orang dewasa sibuk memilih tempat berfoto bersama maupun swafoto. Para pedagang souvenir atau tanda mata khas Ancol pun mulai menjajakan jualannya. Wisata Taman Impian Jaya Ancol memang menjadi salah satu tempat liburan favorit warga, terutama keluarga. Tak heran, hingga Minggu siang, Ancol sudah didatangi lebih dari 12.000 wisatawan. Hal ini juga tak lepas dari mulai dilonggarkannya aturan PPKM, sehingga masyarakat dapat beraktivitas tanpa menggunakan masker di ruang terbuka. Sama temen, sama anak-anak. Biasa liburan ke Ancol atau gimana nih Bu? Apalagi liburan sekolah jadinya mantap. Sebenarnya sih kalau lagi pengen gitu, kangen pantai gitu, nggak kudu liburan, waktu liburan aja gitu. Iya, dengan keluarga, sama orang tua, sama anak. Libur akhir pekan ya Bu? Iya, betul. Dari jam berapa Bu kesini Bu? Baru sampai sekitar jam 9 tadi langsung ke sini. Untuk pemesanan tiket, hingga kini Ancol hanya menyediakan secara online dengan pemesanan H-1 sebelum kedatangan. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana akhir pekan di lapangan Banteng, kami sudah terhubung dengan rekan Vito Erlangga. Vito, selamat sore. Seperti apa suasana di sana? Apakah banyak warga yang datang menyaksikan air mancur menari?
Ya, selamat sore April dan pemirsa. Seperti yang Anda lihat di belakang saya, ribuan warga nampak memadati kawasan lapangan Banteng, Jakarta Pusat sejak sore hari tadi. Dan berdasarkan pemantauan kami, sejumlah warga ini sudah mulai berdatangan di lapangan Banteng sejak pukul 16.00 atau Minggu sore tadi. Dan saat ini, seperti yang Anda lihat April dan pemirsa, dari tribun yang sudah disediakan atau tribun yang tersedia ini sudah penuh oleh ribuan warga, bahkan warga juga akibat banyaknya warga yang datang di lapangan Banteng untuk menyaksikan pertunjukan air mancur menari ini, beberapa warga nampak terpaksa harus lesehan begitu di dekat kolam air mancur menari. Dan seperti inilah antusiasme warga menyambut pertunjukan air mancur menari yang akan dimulai sekitar 15 menit lagi April. Dan berdasarkan keterangan dari Pemprov DKI Jakarta, air mancur menari ini memang diselenggarakan kembali oleh Pemprov DKI Jakarta setelah 2 tahun tutup, dan air mancur menari ini akan diselenggarakan hanya pada hari Sabtu dan hari Minggu saja atau akhir pekan. Dan untuk hari ini tersedia 3 sesi pertunjukan yang dibagi menjadi 3 waktu, yaitu pukul 18.30 dan kemudian ada juga nanti pukul 19.30 dan terakhir pada pukul 20:15 menit. Dan nantinya pertunjukan air mancur menari ini akan menyuguhkan atraksi air mancur dipadukan dengan cahaya, rekayasa cahaya dan juga musik-musik lagu nasional. Dan memang seperti yang Anda lihat ini semakin malam semakin ramai April, namun dari pihak Pemprov DKI Jakarta sendiri masih terus menghimbau kepada masyarakat yang datang di lapangan Banteng untuk tetap menaati protokol kesehatan seperti melakukan scan Peduli Lindungi dan tetap menjaga ketertiban dan kesehatan. Kembali ke Anda April. Baik, terima kasih Vito Erlangga melaporkan langsung dari air mancur lapangan Banteng. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pemerintah kembali membuat aturan baru soal minyak goreng. Pembelian minyak goreng curah kini harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Mulai Senin besok, pemerintah akan mensosialisasikan pembelian minyak goreng curah rakyat menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Sosialisasi akan berlangsung selama 2 pekan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut penggunaan aplikasi Peduli Lindungi merupakan upaya pemerintah mengatasi sengkarut minyak goreng, mulai dari kelangkaan stok hingga harga yang sempat melambung tinggi. Penggunaan Peduli Lindungi berfungsi menjadi alat pemantau dan pengawasan di lapangan untuk memitigasi potensi penyelewengan yang dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Nantinya, setelah masa sosialisasi selesai, semua penjualan dan pembelian minyak goreng curah akan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Kebijakan baru ini menuai pro dan kontra. Juru bicara nasional Partai Perindo Yusuf Lakaseng menilai aturan tersebut justru tidak efektif dan menyulitkan masyarakat. Saya nggak tahu di mana relevansinya nih, ya, antara aplikasi Peduli Lindungi dengan minyak goreng curah. Kalau tujuannya untuk masyarakat harus vaksinasi diri, ya, yang belum vaksin untuk dapat minyak goreng curah, menurut saya sih agak aneh juga nih kebijakan ini, ya, agak unik gitu ya. Dan sebaiknya jangan lagi disusahkan rakyat dengan syarat-syarat yang nggak perlu. Ini di tengah situasi yang rakyat menerima kenyataan bahwa harga barang naik, persyaratan untuk mendapatkan itu lagi berbelit-belit dan birokratis. Sebaiknya Pembelian minyak goreng curah di tingkat konsumen akan dibatasi maksimal 10 kg untuk 1 nik per harinya. Pemerintah menjamin masyarakat bisa memperoleh minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi, yakni Rp14.000 per liter. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, warga di 2 desa di Cianjur, Jawa Barat harus bertaruh nyawa saat melintasi jembatan gantung yang rusak parah. Warga hanya berpijak di kawat besi sepanjang 50 meter di atas sungai dengan ketinggian 30 meter. Di tahun sebelumnya jembatan ini memakan korban, warga yang melintas terjatuh dan beruntung bisa diselamatkan. Pihak desa setiap tahun sudah mengajukan proposal pembangunan, namun hingga kini belum ada jawaban. Pihak desa sendiri tidak bisa mengalokasikan pembangunan jembatan gantung ini karena minimnya anggaran. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, imbas promo minuman yang berbau sara, masa di sejumlah daerah geruduk outlet Holy Wings. Kami kembali usai jeda berikut ini.